Semangat pagi Sobat Hermina semuanya, kembali lagi di program Podcast Hermina. Perkenalkan dengan saya Dr. Nanda Florencio. Nah, hari ini dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis, kita kedatangan narasumbernya langsung nih. Ada Dr. Ervin, spesialis paru. Selamat sore dokter. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini dok, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Dr. Ervin, hari ini kan tentang TB nih dok ya. TB khususnya paru ya dok, karena mungkin di sebagian besar orang tahunya TB itu paru aja, padahal sebetulnya lebih luas ya dok. Ya. Nah, Sobat Hermina, tuberkulosis itu merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Paling banyak kasusnya itu pada paru tetap ya dokter. Ya. Nah, kalau dari sebetulnya kenapa sih TB di Indonesia ini masih sering diangkat gitu ya dok? Dari Kemenkes juga diangkat. Dari kecil pun ada pemeriksaannya untuk anak-anak gitu ya dok ya. Karena pada datanya sendiri Indonesia ini negara berkembang yang kasus tuberkulosisnya masih paling tinggi, nomor 4 ya di dunia gitu. Nah, boleh kita simak dulu penjelasan singkat tentang tuberkulosis dari Dr. Ervin. Ya, oke. Tuberkulosis betul ya, memang 96% itu menyerang paru. Tetapi penyakit tuberkulosis itu bisa menyerang ke seluruh organ. Mulai dari kepala, ya, tulang, isi organ dalam perut, ya, tulang, dan kelenjar yang paling banyak gitu ya. Dan itu tidak mengenal usia ataupun jenis kelamin dan sosial, tingkat sosial masyarakat. Jadi dia bisa mengenai siapa saja. Sehingga dan juga memang karena kita negara berkembang ya, jadi masalah penyakit kronik sangat masih menjadi masalah. Kalau kemarin dok ya, mungkin yang kita 2 tahun terakhir ini banyak bahas kan tentang COVID ya dok. Yeah. Kita pakai masker untuk mencegah penyebaran dari COVID. Nah kalau dulu sebelum adanya COVID, kita terutama petugas kesehatan itu pakai masker kalau masuk ruang TB ya dok. Yeah. Jadi mungkin karena dengan seiring banyaknya kasus COVID, kasus TB ini seperti tersamarkan dok. Padahal kasusnya masih sangat banyak. Betul, iya, karena memang juga mungkin karena COVID ya. Jadi masyarakat itu takut ya, masuk ke rumah sakit itu takut. Jadi karena masalah COVID itu luar biasa hebatnya dan sangat mengerikan, sehingga orang untuk berkunjung ke rumah sakit dan mendapatkan pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan untuk TB itu mereka tunda. Bahkan mereka mungkin abaikan, sehingga penyakit TB makin bertambah banyak, penyebarannya makin luas dan kasusnya makin berat. Tapi terabaikan kadang ya dok ya? Iya, karena fokusnya di COVID 2 tahun terakhir ini. Betul. Padahal kalau kita lihat tuh dari anak-anak pun bisa kena ya dok? Iya. Dan gejalanya bervariatif selain batuk nih dok ya? Betul ya, jadi hampir menyerupai seluruh penyakit kadang-kadang ya. Jadi sangat boleh dibilang dia sangat menyerupai penyakit yang lain. Tetapi karena perjalanan penyakitnya kronik, di situ kita tandai bahwa ini adalah gejala TB. Betul. Nah, mungkin Sobat Hermina, kalau kadang terutama di anak-anak kadang batuknya nggak khas gitu, tahu-tahu berat badannya udah turun atau nggak naik-naik gitu ya dok ya. Kalau di dewasa mungkin lebih sering kita tahu batuknya udah lama nih, gitu ya dok. Berat badannya turun, semakin kurus kelihatannya gitu. Nah, untuk gejala TB yang lain gimana dokter? Kapan kita harus berobat nih dok sebagai teman-teman yang mungkin belum mengenal gejala tuberkulosis paru sendiri dok? Ya, jadi sebetulnya kalau saya boleh bilang bahwa setiap orang itu harusnya tidak boleh kena penyakit TB. Kenapa? Karena penyakit TB itu sangat tergantung dengan imunitas tubuh seseorang. Seandainya seseorang itu pandai dalam memelihara imunitas tubuhnya dalam level yang optimal, tentu seumur hidup dia tidak akan kena penyakit tuberkulosis ini. Jadi betul-betul harus dijaga untuk imunitas tubuh. Itu kunci utama dari timbulnya penyakit TB ini. Kadang juga ini ya dok, penularan kalau di anak itu misalnya orang dewasanya sedang dalam pengobatan atau pengobatannya tidak rutin, itu bisa menjadi sumber kontak untuk anak-anak yang di rumah gitu. Iya, memang betul, karena ini kuman TB di paru sebagian besar penyakit TB di paru, kumannya ada di paru, sehingga ketika seseorang itu batuk, bicara, bersin ya, kuman TB yang di dalam parunya yang belum diobati, yang masih banyak itu akan keluar seiring dengan percikan
ludah yang keluar dari saluran napas, dan itu membawa kuman-kuman Mycobacterium tuberculosis dan menyebar ke udara. Ketika sekitar situ ada orang yang menghirup udara berisi percikan ludah yang berisi kuman TB tadi, sehingga masuklah itu kuman TB ke paru orang itu, dan itu akan terus berlangsung seperti itu selama dia belum pernah diobati atau belum diobati, maka penyebaran akan terus berlanjut. Dan itu makin luas penularan kuman TB tersebut, sehingga pengobatan sangat-sangat penting dalam hal pencegahan penularan. Betul. Nah, itu tadi penjelasan Dr. Ervin mengenai pola penyebaran ya, Dok. Jadi dia membutuhkan kontak yang lebih lama nih, Dok, daripada kalau waktu kemarin-kemarin COVID ya, Dok ya. TB ini dia lebih kontak erat yang berlangsung lama ya, Dok, untuk terpapar dengan droplet. Sampai bisa bermanifestasi klinis nih, sampai bergejala ya pasiennya gitu. Terutama pasien-pasien yang imunitas tubuhnya juga kurang baik gitu. Nah, untuk pencegahannya sendiri bagaimana? Oke, ya baik. Tadi kalau dijelaskan mengenai kronik ya betul sekali. Jadi perjalanan penyakit ini kronik. Jadi kuman itu tumbuhnya lambat, sehingga gejala yang dia tampilkan atau yang dia timbulkan itu sangat lambat. Sehingga beda dengan penyakit virus, kita tahu ketika terkena virus masuk dalam tubuh ya, dalam hanya beberapa hitungan hari timbul gejala yang akut berat, demam tinggi, pegal linu, sakit kepala dan macam-macam. Sedangkan kuman TB ini karena dia perjalanan penyakitnya lambat, sehingga dirasakan tidak terlalu berat, ya tidak merasa begitu sakit. Tetapi lama ketika sudah terjadi kerusakan paru, sudah timbul komplikasi ke tempat lain atau gejala lain muncul, sehingga barulah timbul ketahuan bahwa orang itu menderita penyakit paru. Nah, yang paling bagus adalah kita melakukan screening dalam setiap gejala yang ditimbulkan menyerupai penyakit TB ini. Misalkan kalau batuk lama ya harus cepat-cepat itu kita lakukan pemeriksaan ya, apakah saya menderita sakit TB atau bukan ya, apalagi kalau orang yang punya kontak erat dengan penderita TB. Nah, itu sangat-sangat berisiko timbulnya penyakit TB tersebut, dan screening itu sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Betul, dan bisa dilakukan di Vaskes primer ya, Dok? Dari puskesmas pun ada pemeriksaan. Betul bisa. Setiap puskesmas itu punya sarana untuk pemeriksaan untuk menderita sakit TB ini. Nah, tadi Dok, itu yang dokter sampaikan itu sudah menjadi ini ya, Dok, kapan kita harus berobat. Jadi kalau misalnya batuknya lama, sudah konsumsi obat-obatan batuk biasa, udah berobat masih bergejala atau sampai berat badannya turun, itu udah menjadi salah satu pertanda ya, Dok, kapan harus berobat. Betul ya. Jadi karena kroniknya tadi, dia batuknya tentu bukan batuk biasa. Kalau batuk karena flu, barangkali hanya 3 hari, 5 hari sembuh udah ya. Tapi kalau batuk yang TB itu dia terus menerus dalam waktu yang lama. Kalau dia lebih dari 2 minggu, kita curigai ini kemungkinan juga penyakit TB ya. Apalagi disertai dengan gejala yang lain, demam lama ya, kemudian berat badan turun, nafsu makan turun, apalagi kalau timbul nanti batuk berdahak dan ada darah. Itu sudah mendekati ya. Untuk pemeriksaannya sendiri, dokter, apa saja, Dok, yang bisa membantu menunjang diagnosis tuberkulosisnya ini, dokter? Oke, jadi sekarang ini sungguh-sungguh sudah sangat maju dan mudah ya untuk pemeriksaan kuman TB ini, apalagi sekarang program pemerintah menyediakan alat yang sangat sensitif dalam mendeteksi kuman TB di paru-paru dalam dahak ya, dan itu hasilnya sangat-sangat valid ya, hasilnya itu sangat sensitif dan sangat bisa dipercaya bahwa dengan pemeriksaan itu kuman yang sedikit pun itu akan terdeteksi melalui pemeriksaan alat tersebut, dan hasilnya sudah bisa menentukan ada tidaknya kuman disertai dengan apakah dia masih kuman yang mempan obat atau yang sudah kebal obat. Nah, itu sangat penting sekali dalam pengobatan nantinya. Prinsip terapinya ya. Dan itu sudah bisa dilakukan di hampir di semua puskesmas, terutama apalagi Banten ya. Banten itu jejaring untuk pemeriksaan alat itu sudah tersedia di semua tempat. Namanya tes cepat molekuler ya. Di rumah sakit pun ada pemeriksaan itu.
Jadi aksesnya akan lebih mudah ya dok, karena saat ini sangat-sangat ini sekali ya, lebih mudah, lebih maju ya, dan lebih cepat, lebih bagus pemeriksaan tersebut. Betul. Jadi untuk terapinya lebih bisa dimulai ya dok. Lebih mudah, lebih cepat ya, lebih dini di. Nah untuk prinsip terapinya sendiri bagaimana dokter? Di anak atau dewasa gitu ya dok ya? Prinsipnya hampir sama prinsipnya ya. Yang diperlukan dalam pengobatan TB itu adalah waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan, dan itu dikonsumsi secara terus-menerus, tidak boleh terputus, tidak boleh ada yang menghambat ataupun yang menghentikan pengobatan itu sehingga tuntas. Prinsipnya itu saja sebetulnya, kepatuhan sangat diperlukan dalam hal ini, mengingat sifat kuman itu bisa berubah menjadi kebal. Ketika putus obat, kemudian kumannya berubah menjadi kebal, nah itu menjadi masalah besar sekali buat kesehatan masyarakat selanjutnya. Nah dok, kalau misalnya nih kadang kan karena konsumsi obatnya memang jangka panjang ya dok, berbulan-bulan gitu. Di beberapa pasien mungkin merasa jenuh ya dok minum obat yang harus dikonsumsi setiap hari, jumlahnya juga nggak sedikit dalam waktu yang lama gitu dok ya. Nah untuk kapan sih dok pasien ini kan kadang teman-teman taunya kalau udah putus minum obat harus mulai dari nol lagi gitu. Jadi yang sangat dipertimbangkan adalah gini, kalau obat itu sudah dikonsumsi dalam waktu 1-2 bulan misalkan ya, kuman sudah banyak yang mati ya, gejala sudah mulai berkurang, berat badan sudah mulai naik, penderita ini merasa dia sudah sembuh. Betul, itu yang sangat berbahaya, sehingga dia tergoda untuk menghentikan pengobatan. Dikira obatnya sudah tidak perlu diperlukan lagi, bahkan ada yang menganggap nanti kalau dimakan terus timbul efek samping ke organ lain, timbul kerusakan di organ lain, itu yang sehingga dia memutuskan untuk berhenti. Nah itu yang sangat-sangat berbahaya ya, dan itu tidak sangat dianjurkan, sehingga kalau dari awal pengobatan kita harus tekankan ini minimal 6 bulan. Nah, ketika orang itu kadang lupa gitu ya, atau ada masalah kendala, tiba-tiba dia tidak makan obat, 1, 2 hari, 3 hari itu masih kita toleransi. Boleh dilanjutkan ya. Jadi tidak ada apa yang beredar di masyarakat 1 hari 1 kali tidak makan obat langsung dari awal gitu ya. Tidak seperti itu ya. Makanya tetap selalu harus konsultasi ke tenaga kesehatan ya. Bagaimana ini saya kok lupa makan obat, atau bagaimana saya ini ada gejala ketika makan obat, itu harus dikonsultasikan betul-betul ke tenaga kesehatan. Ya, silakan. Iya, dok. Untuk pemeriksaannya kapan nih dok? Pasiennya sudah bisa dikatakan bakterinya sudah hilang, bisa berhenti minum obat gitu. Untuk dipastikan dia bisa dikatakan sembuh ya. Jadi kita harus melalui pemeriksaan juga ya, selain dari gejala klinisnya ya, peningkatan berat badannya, kita harus pastikan juga bahwa memang kumannya sudah tidak ada. Jadi kalau dari awal kita lakukan pemeriksaan ternyata ada kumannya, maka ketika akhir pengobatan itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan dahak dilihat kumannya ada atau tidak. Kalau sudah tidak ada, gejala sudah hilang, berat badan naik ya, gejala tidak ada lagi, kemudian mungkin ronsen dada juga menunjukkan perbaikan, artinya kita sudah bisa menetapkan ini pasien sudah sembuh. Ya, dan harusnya setiap pasien yang melaksanakan pengobatan TB itu dikonfirmasi ya dok ya. Jadi dipastikan dia sudah tuntas pengobatan. Ya, bahkan sekarang kalau di puskesmas ya, itu ada jejaring yang menjamin bahwa orang ini tidak putus obat. Ketika dia tidak datang berobat, maka dilacak. Ya, untuk dipastikan kenapa dia tidak makan obat, ya apa kendalanya, dan harus diberi edukasi untuk melanjutkan pengobatan. Betul teman-teman, jadi sudah sangat banyak yang dijelaskan oleh Dr. Ervin, dari gejala, kapan harus berobat, bagaimana pengobatannya. Nah mungkin apa nih dok, closing statementnya untuk memperingati Hari TB, karena kasusnya masih banyak, pasiennya banyak ya dok ya, kasus putus obatnya pun ternyata banyak, dokter gimana dok? Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah seharusnya setiap orang itu tidak boleh kena penyakit TB ini. Seandainya ya setiap orang mampu untuk menjaga
daya tahan tubuhnya, ya, dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga kalau di dalam tubuhnya ada kekebalan tubuh yang optimal, sehingga bisa mengendalikan kuman-kuman penyakit agar tidak muncul, termasuk TB paru ini. Sehingga kalaupun setiap orang bisa menjaga dirinya dari penyakit ini, mudah-mudahan penyakit TB di Indonesia bisa dihapuskan. Itu yang penting. Dan juga yang lainnya, tentu kalau sudah kena ataupun sudah ada gejala harus cepat-cepat diobati. Dan harus tuntas ya? Harus tuntas, itu dia. Baik, terima kasih banyak Dr. Ervin atas penjelasannya. Sobat Hermina yang tertarik untuk konsultasi paru, pengobatan paru dan seputarnya, boleh cek jadwal praktek Dr. Ervin di Instagram Rumah Sakit Hermina. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan.